Agama Islam ini adalah orang-orang yang ketika bangun tidur diminta oleh Tuhannya untuk membunuh orang lain. Islam itu adalah kekerasan dengan produk jihad dan kemartirannya, dan kemudian dia punya cita-cita politik untuk mengislamkan orang seluruh dunia. Jangankan soal teror, nipu orang pakai agama itu gampang banget. Investasi bodong, kampung syariah, tour and travel umroh, gampang kalau atas nama agama itu nipu orang. Belum lagi yang ngaku keturunan Nabi hanya untuk jualan surga, bela-belain ngarang kesaktian, klaim ini, klaim itu, semua atas nama agama. Maka kemudian banyak manusia bejat yang menggunakan agama supaya banyak orang yang mudah tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham dari pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Kuliah di UGM, Universitas, bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gondang Manis. Saya tertarik mengikuti Halaqah Hari Santri ini, ya. Saya juga termotivasi bahwasannya ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Doviri dan Cak Islah ini dari teori-teori terutama Stephen Hawking. Saya pernah mengikuti pelatihan, ya. Artinya apakah ada Tuhan kedua setelah Allah? Nah, di Belanda itu, ya, ada gereja yang pemeluknya itu kurang lebih 4.500 yang tiba-tiba pindah agama dan tidak percaya terhadap agama Kristennya. Karena apa? Karena sepele, karena teknologi. Nah, diamati itu ada, kalau seumpamanya di Cirebon itu namanya kayak bambu runcing, penahan petir. Karena apa? Ketika hujan ada petir, tiba-tiba gong yang ada di gereja itu jatuh dan menjatuhi kurang lebih 1.400 umat Kristen yang meninggal semua. Terus akhirnya apa? Diberikan doktrin-doktrin, ya, oleh orang lain bahwasanya apa? Nih, ada Tuhan keduanya. Nah, itu percaya. Nah, artinya bagaimana, ya? Kita sebagai seorang santri, ya, melihat ideologi tersebut. Terima kasih, Cak Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Tuhan kedua ya jelas nggak ada sih. Ketika kita meyakini bahwa kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu hanya satu, maka semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi yang menciptakan saya dan orang Kristen itu Tuhannya sama. Karena kita meyakini Allah itu hanya satu. Nah, kalau mereka ini punya keyakinan yang sama dalam soal tauhid seperti kita yang Islam ini, mungkin dia nggak perlu pindah agama ini, yang di Belanda ini. Karena kita semua ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Karena Tuhannya hanya satu, maka yang menciptakan saya dan orang Papua, meskipun sukunya berbeda, agamanya berbeda, yaitu Tuhannya sama yang menciptakan. Persoalannya kemudian, loh, mengapa agama manusia berbeda-beda? Kalau memang Tuhannya sama, kenapa Tuhan tidak membuat satu agama saja? Supaya tidak ada perang antar agama, supaya tidak ada kebencian antar agama, dan sebagainya dan sebagainya. Masalahnya yang kemudian menjadi hari ini yang menjadi beban bagi kita nih semua, agama ini turunnya dalam periode yang berbeda-beda. Nah, agama ini semua berbasis dogma. Percaya tidak percaya, harus percaya. Sehingga apa? Dia membuat pengikut-pengikut yang berbasis genetik. Orang-orang Assyrian Orthodox, orang-orang Katolik yang hari ini ada di Suriah, bisa dibayangkan secara genetik mereka memeluk Katolik sejak sebelum Rasulullah. Ada Rasulullah, kemudian syiar Islam itu selama berabad-abad bercokol di Suriah, tapi mereka tetap beragama Katolik. Kenapa? Karena basis dogma itu melekat ke dalam genetik keturunan tadi, ascendant istilahnya. Nah,
ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan hingga kita hari ini, meskipun yang menciptakan manusia itu Tuhannya sama, agama kemudian menjadi berbeda-beda. Apakah ketika Islam itu muncul secara entitas di Madinah, orang Kristen langsung berpindah agama? Ya enggak. Mereka tetap memeluk agama. Apakah ketika agama Kristen dibawa oleh Isa Al-Masih atau Yesus di Yerusalem, kemudian orang-orang pemeluk Yudaism langsung memeluk Kristen? Ya enggak juga. Secara genetik mereka terikat oleh dogma-dogma itu. Sehingga hari ini ada pemeluk Kristen, ada pemeluk Hindu, Buddha dan seterusnya. Karena apa? Karena tergantung garis keturunan tadi. Maka kata Habib Ali Al-Jufri, sekali lagi, al-insaniyah qabla tadayyun itu, takdir keimanan orang tergantung dari kelahirannya di mana. Nah, yang kedua, perbedaan-perbedaan ini kalau kemudian dibawa ke ranah kemanusiaan, al-insaniyah, maka seharusnya tidak ada orang lagi yang saling bermusuhan gara-gara agama. Tidak boleh lagi ada penghakiman-penghakiman kepada orang yang beragama berbeda. Kalaupun dia sudah merasa hijrah, sudah merasa tobat, seharusnya mereka tidak sibuk menghitung dosa orang lain. Seharusnya tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Makanya kemudian kalau kata Ibnu Rushd, ya, dalam Tahafud at-Tahafud, kalau mudah-mudahan santri udah ada yang baca kitab ini. Penyakit manusia itu ketika dia dihinggapi merasa paling berilmu, merasa paling bertakwa, merasa paling beriman, merasa paling kaya. Ini penyakit manusia semua. Nah, merasa paling inilah kemudian yang menimbulkan kebencian-kebencian. Nah, garis besar dari semua itu, Allah tetap satu. Tapi kemudian takdir-takdir kelahiran manusia itulah yang membuat perbedaan-perbedaan itu. Nah, persoalannya, apakah Allah membuat perbedaan ini supaya kalian saling bertikai? Ya enggak. Allah dengan sengaja membuat manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, termasuk beragama berbeda-beda, supaya apa? Supaya lita'arofu, saling mengenal untuk saling berinteraksi. Kalau wajah kita semua sama, gimana cara mengidentifikasinya? Ya kan? Ada yang gemuk, ada yang kurus. Identifikasi manusia itu lahir dari perbedaan-perbedaan itu untuk kemudian kita saling lita'aruf, saling berinteraksi. Nah, itu kalau kita ya dari sisi perspektif Islam. Makanya karena Allah itu satu, maka seharusnya kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan. Allah hanya ingin menunjukkan betapa kayanya Dia dengan membuat perbedaan ini. Kalau Allah itu hanya membuat manusia itu sama, satu rupa, satu wajah, satu agama, terus kayanya di mana berarti? Berarti Allah itu yang nggak kaya lah. Hanya membuat satu model manusia selesai. Coba kita bisa, mungkin ya, wajah bisa mirip, suku bisa sama, agama bisa sama. Allah menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya hanya lewat sidik jari. Miliaran manusia sidik jarinya nggak ada yang sama. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Coba. Ini kalau diserahkan kepada ahli IT yang hebat sekalipun, membuat algoritma perbedaan di antara 8 miliar, 10 miliar manusia yang sudah mati, manusia yang akan hidup, dan manusia yang sedang hidup, sidik jarinya nggak ada yang sama. Ini Allah nih, kekuasaannya ada di sini. Sederhana. Jadi gitu ya. Kalau soal ekstremisme di kalangan santri, ya intinya gini. Islam itu tidak didesain oleh Allah untuk disebarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengglorifikasi kebencian. Gak ada. Terorisme gak ada agamanya. Orang Kristen bisa jadi teroris, orang Islam bisa jadi teroris, orang Hindu bisa jadi teroris, orang Buddha bisa jadi teroris, karena tidak ada agama yang meminta pemeluknya menjadi teroris. Tapi kenapa mereka menggunakan atas nama agama? Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Kalau atas nama agama, kejahatan apapun akan terlihat terhormat. Jangankan soal teror, nipu orang pakai agama itu gampang banget.
Investasi bodong, kampung syariah, tour and travel umroh. Gampang kalau atas nama agama itu nipu orang. Belum lagi yang ngaku keturunan Nabi hanya untuk jualan surga, bela-belain ngarang kesaktian, klaim ini, klaim itu. Semua atas nama agama. Maka kemudian banyak manusia bejat yang menggunakan agama supaya banyak orang yang mudah tertipu. Di Filipina, termasuk di beberapa negara seperti di Amerika, di Jerman itu, ya mereka mengaku beragama Protestan, Bader-Meinhof namanya. Di Amerika itu, tentara Kristus digerakkan oleh gerakan Kristen Evangelis. Terorisnya mereka. Beragama Katolik, di Spanyol banyak, gerakan Basque namanya, Basque Movement. Di Kolombia, FARC namanya. Mengatasnamakan Katolik. Irlandia Utara, mengatasnamakan Katolik. Namanya Tentara Pembebasan Irlandia Utara. Jadi memang agama ini memiliki kerentanan yang sama ketika dia menjadi kendaraan politik. Dan kemudian menggulirkan kekerasan-kekerasan atas nama tafsir-tafsir agama. Mereka membajak jubah-jubah kesalehan. Pakai sorban segala macam, berteriak takbir. Wah itu, bergeriak takbir Allah Maha Besar, tapi dirinya tidak merasa kerdil, tidak merasa kecil. Nggak boleh, ketika kita berteriak takbir, maka kita merasa kecil sekecil-kecilnya. Ini enggak, yang neriakin takbir sama yang berteriak takbir merasa sama-sama besarnya. Nggak boleh. Nah ini yang harus kita pahami adik-adik sekalian ya, sebagai santri Islam diwariskan oleh Rasulullah kepada kita itu untuk menyebarkan cinta, damai, kemanusiaan. Udah itu aja. Akhlakul karimah, rahmatan lil alamin. 2 poin itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zinilman Nafi. Saya mewakili panitia ingin mempertanyakan dalam pendidikan pesantren, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan bisa menjembatani pemahaman antara teks-teks keagamaan klasik dengan realitas sosial politik kebinekaan di Indonesia. Apakah pesantren perlu beradaptasi kurikulum untuk merespon tantangan ini? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam ilmu pengetahuan umum itu ada namanya teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Kita diminta untuk aktif mencari sendiri. Bukan hanya terpaku kepada kurikulum maupun silabus, apalagi mohon maaf ya, dunia pendidikan di Indonesia hari ini sedang hancur-hancuran menurut saya. Itu banyak konten di TikTok segala macam yang ditanyakan kepanjangan MPR aja nggak tahu. Banyak itu di TikTok itu. Nah ini menunjukkan satu kualitas bahwa bagaimana kemudian terlalu pasifnya kita sebagai santri. Saya kebetulan gini, saya menceritakan pengalaman saya ya. Saya itu dulu dari kecil, sebelum saya masuk SD saya udah bisa baca masalahnya. Sudah bisa baca tulis. Dan sejak kecil setiap saya diberikan kue oleh ibu saya atau bapak saya, itu selalu saya baca. Produksinya di mana, kandungannya apa. Jadi saya tahu Nabisco ini di mana pabriknya. Regal ini produksinya siapa gitu. Termasuk minyak goreng, semua tulisan-tulisan di kemasan-kemasan itu selalu saya baca. Artinya minat baca itu kemudian tinggi. Yang kedua, kerjaan saya itu salah satunya adalah ke tukang loak, mencari majalah-majalah bekas. Jadi waktu SD kelas 4 pun saya udah baca Tempo. Gitu Mas. Jadi Tempo itu udah saya baca ya. Tulisan-tulisan Budiono Darsono, tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu sudah saya lahap sejak dulu. Dan itu nggak ada di pesantren. Buku-buku termasuk The Five Friends atau 5 Sekawan Enid Blyton, itu udah saya baca dari kecil itu. Ya saya tidak menganggap oh saya hebat, enggak. Artinya apa? Ada daya selidik yang luar biasa ketika kita itu sudah terbiasa membaca. Nah coba bayangkan ya, kalau saya tidak menemukan At-Tahrir wa Tanwir, yang menjadi rujukan saya sampai hari ini itu nggak ada untuk melawan Stephen Hawking dan Richard Dawkins ini.
Oh, belum bicara tentang tokoh-tokoh ateis seperti Daniel Dennett. Wah, itu yang dibantai itu Islam, Pak. Kalau Dawkins itu malah membantai Kristen. Yang dibantai Daniel Dennett ini malah Islam. Karena apa? Menurut dia, agama Islam ini adalah orang-orang yang ketika bangun tidur diminta oleh Tuhannya untuk membunuh orang lain. Karena yang ada di mindsetnya Daniel Dennett, tokoh ateis ini, Islam itu adalah kekerasan dengan produk jihad dan kemartirannya, dan kemudian dia punya cita-cita politik untuk mengislamkan orang seluruh dunia. Karena kita percaya Imam Mahdi dan sebagainya. Mau ngelawan gimana kalau kita itu pas-pasan ilmunya. Nah, ini daya selidik, daya cari dari kita. Ya, mohon maaf, saya juga pernah terpengaruh oleh ajaran-ajaran salafi. Yang namanya liko itu saya udah pernah ngerasain itu ketika kuliah ini. Saya sempat percaya bahwa gerakan khilafah ini harus diwujudkan. Pernah saya. Tapi untungnya hanya hitungan bulan. Karena kemudian saya menggunakan rasionalitas berpikir saya, mosok sih agama ini hanya dibebankan urusan-urusan kayak gini. Sehingga akhirnya saya mulai mencari. Saya berguru kepada Gus Dur ketika tinggal di Cempaka Putih Barat. Kebetulan saya satu kampus dengan Saifullah Yusuf. Saya satu kampus, sama-sama di HMI dan satu kampus di UNAS. Sehingga saya bisa berguru ke sana. Saya banyak berguru kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Saya banyak berguru kepada Nurholis Majid. Saya tidak mau terjebak menjadi hominem unius libri. Apa itu? Yang paling bahaya dari manusia itu adalah ketika dia hanya membaca satu buku dan satu buku itu dianggap kebenaran yang paling mutlak. Itu nggak boleh. Kita akan betul-betul terdoktrin oleh itu. Nah, teroris-teroris yang ditangani oleh Pak Dovir dan teman-teman dari Densus, TNI, dari kepolisian ini, itu karena membaca satu buku lalu satu buku itu dianggap yang paling benar. Baca buku Malim Fitoriknya Said Qutb, wah, udah menganggap ini buku karya Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga apa? Dia menganggap bahwa orang yang bernaung di bawah negara yang tidak menggunakan hukum buatan Allah, maka ini adalah kaum togut yang semua darahnya halal untuk dibinasakan. Coba. Setelah itu membaca Idorot at-Tawahhus, baca Al-Wala wal Bara' fil Islam Muhammad Said Al-Qahtani. Wah, udahlah. Kita melihat meja aja bisa jadi kafir itu. Ketika mengharamkan bank, ya, seharusnya mereka nggak mau naik pesawat. Pesawat itu dicicil lewat bank semua. Ini kan anomalinya Wahabi ini. Sehingga banyak orang yang tadinya bekerja di bank keluar semua itu karena menganggap dia bekerja di tempat haram. Ketika dia keluar dari bank, dia jadi supir ojol. Di ojol ada GoPay. Wah, itu haram juga. Dia kerja di sebuah yayasan. Ketika di yayasan dia ada Zoom meeting. Wah, Zoom meeting ini haram karena dibayar pakai kartu kredit. Masa Islam itu serimpet kayak gitu? Enggak. Makanya Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir, menghalalkan bank konvensional. Karena kalau kita mengharamkan, maka kita nggak bisa hidup kayak manusia normal. Ini gedung ini, keterlibatan banknya ada berapa ini? Belum kita ke jalan aspal, belum kita ke tol, belum kita kalau mengurus KTP ke kelurahan. Mereka itu gajinya ditransfer lewat Mandiri atau BRI, bank lagi. Ini mereka ini kan mengharamkan bank konvensional, tapi di dalam dompetnya masih ada uang kertas. Kan aneh, uang kertas itu produknya bank. Aneh semua ini. Maka kemudian cara beragama kita adalah menggunakan rasionalitas berpikir, dan kita tetap memegang keimanan dengan fikih-fikih kontemporer yang tidak keluar dari maqasidus syariah. Itu saja, sederhana. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya menjadi teroris. Nggak ada. Apakah saya menganggap semua agama ini benar? Ya enggak lah. Yang paling benar menurut saya ya Islam, itu agama saya. Tapi untuk menyatakan bahwa Islam itu agama yang saya anut ini adalah agama yang paling benar, saya tidak harus menyalah-nyalakan agama orang. Untuk mengatakan istri saya yang paling cantik, ya enggak, saya enggak harus menjelek-jelekan istri orang lain dong. Nah, ini konsep beragama kan sama seperti itu. Silahkan kita semua yang Islam ini, agama kita yang paling benar memang. Innad dina indallahil Islam, ya jelas. Tapi kita tidak perlu menjelek-jelekan agama orang.
karena mereka menjadi Kristen, ya karena takdir kelahirannya. Nah ini Habib Ali Al-Jufri lagi. Jadi gitu ya, kita harus, ini adik-adik santri, anak-anakku semua, apa yang kita pelajari di pesantren, kita kembangkan dengan rasionalitas berpikir kita, dengan mencari literatur-literatur baru, sehingga apa? Logika kita bermain. Masa sih Islam ini menganjurkan, menghalalkan bom bunuh diri misalnya? Masa sih kita itu dianjurkan untuk membinasakan orang lain yang berbeda? Masa sih kita itu tugasnya hanya harus mengkafir-kafirkan orang yang berbeda tafsir dan sebagainya? Nah ini kesadaran-kesadaran seperti ini, sehingga apa? Pintu-pintu keilmuan kita akan terbuka secara otomatis, dan kita tidak terbelenggu seperti orang yang ditaliin tangannya, yang ditaliin kakinya, dan kita bisa menjadi manusia merdeka yang sanggup bertahan dalam tauhid, akidah, maupun apa yang menjadi tugas kita dalam beragama Islam. Terima kasih ya.